Shalom, perkenalkan saya Bu Evi, jemaat dari GMS Mataram. Saya mau bersaksi tentang kesembuhan yang saya alami. Sebelumnya saya ada chat Pastor Lani untuk saya didoakan sakit perut bawah kiri, dan saya mengalaminya kurang lebih 8 bulan yang lalu, dan saya mengalami juga infeksi saluran kencing, saluran kemih ke ginjal, dan itu sakitnya luar biasa, dan saya sudah berulang-ulang ke dokter, dan sakitnya kunjung datang pergi. Dan ketika itu saya chat Pastor Lani juga bilang tolong saya didoakan, dan Pastor Lani berkata nanti di firman dan doa kita bersepakat, dan saya bilang saya mau bersepakat di firman dan doa. Ketika saya mengikuti firman dan doa, besoknya saya dilawat Tuhan. Sejak mulai pujian pertama dinaikkan, saya dilawat Tuhan, dan sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, lawatan Tuhan luar biasa. Ketika firman dibagikan, saya juga semakin yakin bahwa Tuhan akan melawat saya dan menyembuhkan saya. Saya bersepakat bersama Pastor Lani dan Pastor Sen bahwa hari ini Tuhan akan berikan saya mujizat kesembuhan. Ketika Pastor Lani berdoa tentang nyeri perut bawah kiri dan kanan dan infeksi saluran kemih, dan itu saya menangis dan saya katakan, itu saya Tuhan, itu saya, sembuhkan saya Tuhan, sembuhkan saya. Lalu tiba-tiba Pastor Lani juga berdoa tentang nyeri pinggul, padahal saya belum cerita soal nyeri pinggul saya yang sudah saya alami hampir 2 tahun ini. Ketika Pastor Lani berdoa untuk nyeri pinggul, saya menangis sejadi-jadinya karena saya berkata, Tuhan Engkau mendengar doa saya, Tuhan mendengar doa saya dan menyembuhkan saya hari ini. Lalu saya cek ke dokter, dan hasilnya ginjal dan saluran ginjal saya serta saluran kemih saya semuanya menjadi bersih dan tidak ada infeksi lagi, dan nyeri panggul saya semuanya sudah selesai, sudah sembuh. Dan saya percaya saya sendiri mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Anda semua juga bisa mendapat kesembuhan dari Tuhan, karena mujizatnya dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jangan lewatkan firman dan doa setiap hari Kamis pukul 7.30 malam bersama Pastor Samuel Muji dan Pastor Lanitan live melalui Instagram, YouTube, dan Facebook PS Lanitan. Share atau bagikan link YouTube firman dan doa kepada seluruh keluarga, teman, kerabat untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dan mujizatnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya Tuhan bekerja dan sedang bekerja dalam kehidupan Anda saat ini juga, saat Anda mengikuti ibadah online ini. Shalom saudaraku yang terkasih, saya katakan welcome home buat setiap Anda. Selamat datang di ibadah online gereja kita. Dan bagi setiap Anda yang sudah terlibat dalam Connect Group, Anda bisa mengikuti Connect Group yang sudah berlangsung dan sedang berlangsung secara online. Dan bagi Anda yang belum tergabung, Anda bisa menghubungi di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan secara QR Code ataupun transfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube GMS Jatim Bali Nusa untuk mendapatkan info terbaru apa yang Tuhan kerjakan lewat gereja kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima yang terbaik yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri.
semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Come on! Woo, everybody say, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Engkau yang terindah, hangat,
Sambil bertepuk tangan katakan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk kenyamanan. Hey! Aku kan bersuka hati karena kasih, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami percaya Kau Allah, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau lagi katakan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami percaya Kau Allah yang setia. Oh, oh. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Mulia, mulia
Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you for. Sekali lagi katakan, Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Katakan majesty, majesty, wonderful your name in all the earth. Marvelous, glorious, you are our King of grace divine. Come on, say Jesus, Jesus, name above all name, we raise our voice in praise. Come on, sing Jesus, Jesus, Nazarene, we lift our hands and sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. We praise you forevermore, Jesus. Mari sama-sama katakan blessing, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Sekali lagi, blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. Faithful Savior,
Haleluya. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Melalui setiap ibadah, melalui ibadah hari ini kami percaya bahwa Tuhan akan berbicara. Roh Kudus akan memenuhi setiap hati kami. Roh Kudus ada di rumah kami. Roh Kudus ada dimanapun. Tepat ketika 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Begitu juga di dalam ibadah online hari ini. Kami merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat dan kami percaya hadirat-Mu yang mengubahkan kami. Hadirat-Mu akan memberikan kekuatan buat setiap kami. Dan kami juga siap Tuhan berbicara di dalam kehidupan setiap kami. Dan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini itu mengubahkan kami. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan mengerjakan rencananya dengan sempurna di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, mata kami tertuju padamu, sehingga iman kami dibangkitkan. Kami siap untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Sekali lagi bolehkah berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Dan saya percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap Anda. Damai sejahtera sukacita juga ada di rumah-rumah, di dalam hidup setiap Anda. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Dan saya percaya dimanapun hari ini Bapak Ibu berada, di rumah sekalipun, hadirat Tuhan juga akan ada di sana. Sekali lagi 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus Kristus, Roh Kudus hadir dan mendatangkan kemenangan di dalam hidup setiap Anda. Amin. Hari ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan gitu ya. Berbuah di segala musim. Dan saya percaya ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu punya tujuan yang mulia, tujuannya dahsyat. Dan tujuan Tuhan, rencana Allah di dalam kehidupan kita tidak terpatahkan, tidak tergagalkan walau musimnya kering, walau musimnya pandemi, walau musimnya COVID sekalipun, rencana Allah tetap akan digenapi. Yang setuju katakan amin. Kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya, siapkan catatannya bagi Bapak Ibu suka mencatat. Dan saya percaya melalui firman Tuhan hari ini kita semua akan dibangun dan dimerdekakan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ara ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Biarlah ia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Katakan amin. Bahwa Tuhan mau hidup kita ini selalu berbuah. Bahkan di dalam firman Tuhan yang lain dituliskan suatu kali ketika Yesus itu sedang lapar gitu ya. Yesus berjalan dan dia melihat pohon ara yang daunnya begitu lebat. Tanda sebuah buah akan didapati. Tetapi pada kenyataannya ketika Yesus mendekat ke pohon ara itu, didapati bahwa pohon itu tidak ada buah. Lalu Yesus mengutuk pohon itu dan pohon itu mati. Kering. Dari firman Tuhan ini, firman Tuhan yang kita baca, bahwa Tuhan mau hidup kita ini selalu berbuah, bahkan di musim tidak berbuah. Di musim belum waktunya panen. Walau ada kendala, walau ada tantangan,
Tapi Tuhan mau hidup kita ini selalu berubah, berbuah. Dan perumpamaan tentang pohon ara ini cukup baik sekali untuk menggambarkan tentang sebuah kehidupan, yaitu kehidupan kita, kehidupan saya, dan kehidupan Anda. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pohon ara adalah pohon yang luar biasa. Pohon ara ini didesain gitu ya, pada hakikatnya pohon ara ini bisa tumbuh subur di mana saja. Dia bisa tumbuh di iklim yang sejuk maupun iklim yang panas. Gak peduli itu dataran tinggi, dataran rendah. Dan bukan hanya di tanah gembur, bahkan di tanah yang berbatuan pun ia bisa tumbuh besar. Ini luar biasa sekali pohon ara ini. Dan menghasilkan banyak buah. Bahkan pohon ara yang sehat dapat berbuah selama 10 bulan di dalam 1 tahun. 1 tahun 12 bulan. Dan 10 bulan itu bisa berbuah, bayangkan. Luar biasa, nggak tergantung iklimnya apa, tidak tergantung tanahnya seperti apa, tidak tergantung keadaannya seperti apa, dan pohon ara ini selalu berbuah. Dan itu makanya Tuhan Yesus itu menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu seperti pohon ara. Dimanapun kita berada, harusnya hidup kita ini tetap berbuah. Walau ada tantangan, ada persoalan, ada beban persoalan, ada kejadian yang mungkin tidak mengenakan, tidak menyenangkan bagi kita sekalipun, kita bisa berbuah. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita didesain untuk berbuah. Dan secara sederhana dapat kita katakan bahwa pohon ara ini dapat berbuah sepanjang tahun. Begitu juga hidup kita, yang percaya katakan amin. Dan dari firman Tuhan yang kita baca ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum saya masuk pada poinnya gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi dari firman Tuhan ini bahwa buahlah yang dicari di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Tuhan selalu mencari buah. Pertumbuhan oke, tetapi fokus Tuhan bukan pada pertumbuhan saja. Fokus Tuhan itu selalu melihat kepada buah-buah di dalam kehidupan kita. Dan buah bicara sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Dan itu ada terus menerus di dalam kehidupan setiap kita. Dan apalagi yang kita bisa pelajari, garis bawahi. Berbuah itu bukan pilihan, tapi keharusan Bapak. Karena apa? Karena firman Tuhan catat bahwa ketika kita nggak berbuah, maka kita ditebang atau kita akan mati. Jadi berbuah itu bukan pilihan, aku lebih memilih berbuah atau memilih tidak. No. Berbuah itu adalah sebuah keharusan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau hidup kita ini selalu produktif. Melahirkan buah, menghasilkan buah setiap hari, setiap saat, di dalam segala keadaan. Makanya ketika hari ini kita punya kesempatan untuk tertanam, dimuridkan, punya kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk belajar, maka lakukanlah semua itu karena tujuan Tuhan dari segala sesuatunya itu adalah supaya kita bisa berbuah. Jadi kalau hari ini kita berada di dalam connect group, kita berada di dalam gereja lokal hari ini, itu adalah sebuah kesempatan. Lihat sebuah kesempatan ketika kita dikasih kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa berbuah-buah di dalam kehidupan setiap kita. Pohon ara di tengah kebun anggur. Ini bicara tentang di tengah perbedaan, di tengah keadaan di mana mungkin kita hanya sendiri gitu ya. Satu pohon ara, semuanya adalah pohon anggur, kebun anggur. Tetap kita bisa berbuah. Mungkin ketika kita sendiri, kita berada di dalam satu kondisi, mungkin gak ada orang yang mendukung, kita tetap bisa berbuah. Saudara. Ini ada sebuah gambaran yang Tuhan gambarkan yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam segala keadaan Tuhan beri kita kesempatan untuk berbuah di segala musim. Karena Tuhan ciptakan kita bukan musiman. Tapi Tuhan ciptakan kita di dalam setiap musim. Dan buah adalah tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita mau belajar bagaimana kita dapat berbuah di segala musim. Sekali lagi firman Tuhan akan saya bacakan buat Anda. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dikatakan seorang mempunyai pohon ara. Artinya apa? Artinya bahwa pohon ara yang ada di kebun anggur ini bukanlah suatu kebetulan. Karena firman Tuhan catat seorang mempunyai pohon ara. Artinya dengan sengaja ditanam
di tengah-tengah kebun anggur. Semua anggur. Hanya satu pohon ara. Tapi itu tetap kepunyaannya. Tidaklah sebuah kebetulan. Mungkin orang salah. Benihnya jatuh tiba-tiba tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Enggak. Tapi firman Tuhan ini jelas berkata. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Artinya orang ini sengaja menanam pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Supaya apa? Supaya didapati ada buah di dalam pertumbuhan pohon ara. Lalu ia berkata kepada pengurus anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukan. Tebanglah pohon ara ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, biarlah ia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Dengan sengaja kita ditanam di dalam satu keadaan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa memberi kontribusi. Giving. Bagaimana kita bisa berbuah di segala musim. Giving. Berkontribusilah. Karena firman Tuhan jelas mencatat barang siapa menabur, ia menuai. Siapa menabur, ia menuai. Buah tidak akan pernah dihasilkan jika kita tidak pernah memberi. Buah tidak akan pernah dihasilkan di dalam kehidupan kita ketika kita ini tidak memberikan kontribusi. Ketika kita ditanam di dalam satu keadaan, ketika kita ditanam di dalam satu gereja lokal, ketika kita ditanam di dalam satu connect group, ketika kita ditanam di dalam satu kota. Sudahkah kita memberikan kontribusi di tempat di mana Tuhan tanam kita di sana? Tidaklah sebuah kebetulan kalau kita berada di kota Sidoarjo. Tidaklah sebuah kebetulan kalau kita berada di kota Malang, di Mataram, dimanapun kita berada. Bahkan sampai di Sydney, Australia. Gak ada yang kebetulan. Tapi kita ditempatkan di sana untuk apa? Untuk kita bisa giving. Kita bisa memberi, bisa memberikan kontribusi. Kenapa? Karena Yesus sudah meneladankan kepada kita terlebih dahulu. Yesus memberi dahulu kepada kita, maka ada buah kehidupan. Yang setuju katakan amin. Yesus memberikan nyawanya terlebih dahulu, maka terjadi keselamatan di dalam kehidupan setiap kita. Begitu juga ketika kita tidak memberi, tidak memberikan kontribusi, maka tidak akan pernah ada buah di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus berkontribusi. Pernah nggak sih kita bertanya mengapa pohon ara ini tumbuh di tengah-tengah kebun anggur? Sedangkan kita tahu bahwa pohon ara ini adalah pohon yang membutuhkan sangat banyak resources. Dia butuh banyak air, dia butuh banyak. Bahkan keberadaan pohon ara sekalipun di tengah-tengah kebun anggur, dia akan bisa mengambil jatah, dalam tanda kutip jatah makannya, buah anggur, pohon anggur. Tapi kenapa? Sengaja ditanam. Dan kita pelajari dari firman Tuhan ini, inilah poin utama dari perumpamaan ini, yaitu bahwa pohon ara ini hanya tahu mengambil, tetapi nggak memberikan apa-apa. Makanya dikatakan, buat apa dia ada di tanah ini dengan percuma? Dengan sengaja ditanam untuk apa? Untuk kita bisa memberikan kontribusi, untuk kita bisa melakukan sesuatu, do something. Buat gereja di mana engkau berada hari ini, di kota-kota. Buat CG di mana engkau berada hari ini. Buat kotamu. Lakukan sesuatu. Berikan sesuatu. Pohon ara ini yang menghisap segalanya. Seperti kebanyakan orang yang hanya bisa menghisap, menyerap segala sesuatu namun tidak pernah memberikan apa-apa. Banyak orang hanya bisa menikmati segala sesuatunya tetapi tidak mau memberikan kontribusi apa-apa. Bagaimana bisa berbuah? Berkontribusi. Giving, berikan sesuatu. Kita harus bisa memberi supaya kita bisa berbuah. Kita harus membayar harga. Tanpa membayar harganya maka kita nggak akan pernah mendapat apa-apa, Bapak Saudara. Seperti pemazmur berkata, Mazmur 126 ayat ke-5 dan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Lihat, ketika engkau giving,
Ketika engkau berkontribusi walaupun dengan mencucurkan air mata. Dalam konteks ini bicara tentang musim kering. Tetapi ia akan menuai dengan sorak-sorai. Lalu ayat ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Lihat, wow. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Do something. Musim kering, terus go, jalan. Terus menabur, memberi sesuatu, berkontribusi sesuatu. Dan firman Tuhan katakan, pasti pulang dengan sorak-sorai. Pasti pulang. Itu jaminan, itu garansi. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa bonusnya. Bukan bonusnya dulu. Tapi sorak-sorai, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena itu buah yang pertama kali muncul di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita. Baru berkas-berkasnya, itu bonusnya. Siapa yang memberi kepadanya akan dihasilkan buah. Ketika kita memberi diri melayani, maka akan ada buah pelayanan dari hidupmu. Ketika kita memberi waktu memuridkan, maka akan ada buah perubahan hidup yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang engkau gembalakan. Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam setiap season, setiap waktu, setiap keadaan, teruslah maju. Tetaplah menabur. Karena siapa menabur pada waktu kering akan menuai pada saat krisis. Yang setuju katakan amin. Dan firman Tuhan ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan Ishak ketika ia mengalami masa kering. Tuhan bilang stay di sana dan menabur. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Orang giving, berkontribusi, dia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Di dalam keadaan kering teruslah membangun. Di dalam keadaan gak enak teruslah bekerja, teruslah menanam. Walaupun keadaan mungkin tidak mendukung kehidupan kita, teruslah kerjakan bagian kita. Karena ketika kita memberi, berkontribusi, melakukan bagian kita, do something, berjalan maju sambil menabur benih, maka Tuhan memberkati kita. Bukan bentuk pemberian kita yang Tuhan berkati, tetapi ketaatan, kesetiaan, ketekunan dan hati kita. Ketika pada masa kering, pada masa susah, kita tetap giving. Kita tetap berkontribusi. Itulah yang membuat Tuhan memberkati. Anda mau berbuah di setiap musim dalam kehidupanmu. Gak cuma musim kering, Bapak Saudara. Bahkan musim yang tidak kering sekali. Belajarlah berkontribusi di tempat di mana engkau ditanam dengan sengaja oleh Tuhan. Engkau adalah pohon ara yang sengaja ditanam di tengah kebun anggur. Bukan hanya untuk mengambil, tapi juga untuk memberi. Yang setuju katakan amin. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa berbuah di setiap musim. Yeremia 17 ayat ke-7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa terus berbuah adalah mengandalkan Tuhan. Yeremia katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dari bahasa Ibrani batats, yang artinya lebih percaya diri, lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, serta lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Justru ketika kita berada di masa-masa seperti ini, masa pandemi, masa kering, perkataan Tuhan ini harus berbicara sangat kuat di dalam diri kita. Andalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita diberkati pertama-tama bukan karena kita bekerja,
Yes, kita harus bekerja keras. Sebab firman Tuhan, kalau kita gak bekerja gak boleh kita makan. Jangan kita makan. Tapi pertama-tama kita diberkati bukan karena kita bekerja. Tapi kita diberkati karena kita mengandalkan Dia terlebih dahulu. Kerja harus kerja. Tapi ketika kita bekerja, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita gak boleh sekedar menjadi orang yang sibuk bekerja dengan kekuatan kita tanpa melibatkan Dia. Ada orang-orang yang sibuk bekerja. Berangkat pagi pulang malam. Tapi gak ada Tuhan di dalamnya. Orang-orang yang hanya sekedar sibuk tidak akan pernah bisa melewati masa-masa kering. Tapi justru orang-orang yang dia mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata dalam Yeremia, ketika ia mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Apa sih kebutuhan utama dari pohon? Air. Kebutuhan utamanya itu terpenuhi. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Setiap hal yang dia butuhkan, pohon ini bisa ambil. Dan bukan hanya itu, akar-akar yang merambatkan akar-akarnya. Ketika akar ini semakin merambat, maka pertumbuhan itu akan semakin ke atas dan semakin kuat. Ini jamin ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik itu selalu menghabiskan persediaan air di dalam pohon. Tapi firman Tuhan ini sebuah garansi, sebuah janji bahwa ia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya setiap supply, setiap resource gak akan pernah kehabisan, hikmat semua Tuhan sediakan. Ketika apa? Ketika mengandalkan Dia. Yang daunnya tetap hijau. Tidak menjadi layu. Passionnya melayani Tuhan. Tetap berapi-api. Ini yang Tuhan janjikan. Dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Siapa yang khawatir hari-hari ini? Hati kita harus terbuka sama Tuhan. Siapa yang khawatir hari-hari ini dengan kondisi seperti ini? Kalau hari ini kita mulai khawatir, hati kita mulai khawatir. Ini adalah saatnya, waktunya kita mengandalkan Tuhan. Karena ini sebuah garansi. Sebuah garansi bahwa kita yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering. Tahunnya kering. Keadaannya gak enak. Tetapi tidak ada kekhawatiran sama sekali. Dan ini yang luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Selalu ada buah. Selalu ada buah. Selalu melahirkan buah. Orang bilang ini bukan musimnya berbuah. Tetapi kita tetap berbuah. Orang bilang, oh ini masa-masa sulit, ini masa-masa pandemi. Kita tetap berbuah. Ini masa sukar, kita tetap berbuah. Karena apa? Karena di masa-masa kering, di tahun kering pun yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Di dalam kehidupan kita buah. Buah. Buah terus ada. Buah terus ada. Terus melahirkan buah. Di masa-masa sulit kita tetap berbuah. Coba kita lihat ke dalam hati kita. Apakah kita menjadi orang yang sekedar sibuk bekerja? Atau kita menjadi orang yang bekerja dan mengandalkan Tuhan? Kalau kita hanya sekedar sibuk bekerja, sibuk melayani, tapi tidak mengandalkan Tuhan, maka ini yang terjadi. Kita akan burn out. Kita akan dengan mudah, ketika masa kering itu cukup panjang, kita akan meninggalkan Tuhan.
Maukah kita hari ini mengandalkan Tuhan? Andalkan Tuhan di dalam setiap hal yang kau kerjakan. Di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupanmu. Justru kalau keadaan seperti ini bagi saya, ini adalah waktunya semakin mendekat. Halo, amin. Bergandengan tangan dengan keluarga, istri, anak, bersatu hati. Ini adalah waktunya. Tuhan, kami tahu ini adalah masa-masa kering. Tahun kering bagi banyak orang. Tapi kami juga percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan terus berbuah di dalam segala keadaan. Lalu yang berikutnya, di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, artinya Yesus ada di dalam diri kita. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aku di dalam dia. Sudahkah Yesus ada di dalam diri kita? Itu pertanyaannya. Kita boleh bekerja keras. Kita boleh sibuk. Tapi apakah Yesus itu ada di dalam setiap hal yang kita kerjakan? Undang Yesus hari ini. Masuk di dalam kehidupanmu. Di dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus itu melakukan sesuatu. Di dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa berbuah? Sekali lagi firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku. Gak cuma sekedar Yesus di dalam kita, tapi kita pun juga harus tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam aku artinya di mana Yesus berada, seharusnya kita berada di sana. Kita berada di dalam dia. Kan gak mungkin kita berkata, aku berada di dalam Yesus. Tapi ketika Yesus berjalan 2030-300, kita masih ada di sini tidak melakukan apa-apa. Harusnya ketika kita berkata, kita tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam aku. Artinya ketika Yesus ini bergerak melangkah maju 2030-300, kita pun juga berjalan 2030-300. Kita pun berjalan 2030-100. Dikatakan kita gak akan pernah berbuah di luar dia. Kita gak pernah berbuah di luar kehendaknya, di luar visinya, di luar rencananya. Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Artinya di dalam dia kita berbuah, yaitu di mana Yesus berada itu adalah tempat yang paling subur di dalam hidup kita. Visi Tuhan itu paling subur. Visi Tuhan itu tidak bergantung dengan musim kering. Bagaimana kita bisa berbuah di segala musim? Tertanam dalam rencana Allah. Tertanamlah di dalam rencana Allah. Firman Tuhan katakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat, Yesus sendiri yang berkata, kita buatan Allah diciptakan dengan tujuan ilahi di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia tanam pohon ara di tengah-tengah kebun anggur karena dia punya rencana. Dia tanam kita di dalam sebuah kota, di dalam sebuah cigi, dalam sebuah gereja lokal. Karena dia punya rencana. Karena dia punya visi untuk dikerjakan. Tuhan mau kita masuk di dalamnya. Visi Tuhan, rencana Allah bukan beban. Tapi ladang yang subur di dalam hidup kita untuk kita bisa berbuah secara terus-menerus. Justru di dalam keadaan kayak gini, seperti ini kita harus tetap berada di dalam kegerakan visi Tuhan.
regional kita 2030, 100, kita harus tetap berada di dalam kegerakan ini. Kenapa? Karena itu ladang yang subur. Itulah tempat di mana kita bisa berbuah-buah. Karena nggak pernah saya dapati setiap orang yang berada di dalam visi Tuhan hidupnya nggak produktif. Tidak pernah saya dapati bahwa orang-orang yang mengerjakan kehendaknya tidak berbuah di dalam musim-musim kering. Di musim kering mereka tetap berbuah. Karena mereka tahu bahwa ladang misi 1000 gereja lokal, 1 juta murid. 2030, 300, 2030, 100 adalah tempat yang paling subur untuk terus berbuah bahkan dalam masa pandemi. Dalam masa pandemi sekarang. Tertanamlah di dalam rencana Allah. Oh, saya melihat visi yang begitu besar ini bukan sekedar beban di dalam hidup kita. Tapi ini sebuah kesempatan untuk kita bisa berbuah di segala musim. Ini kesempatan untuk kita bisa berbuah-buah di masa-masa kering. Dan saya mengundang setiap Anda yang mendengar firman Tuhan ini. Mari beri diri. Giving, kontribusi, jangan cuma menjadi penonton. Terlibatlah. Kau mau berbuah gak usah. Jangan cuma jadi penonton. Terlibatlah. Setiap orang yang memberi akan menuai. Setiap orang yang berkontribusi akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya mengundang Anda, lipatkan Tuhan, andalkan, jangan sekedar sibuk tanpa Dia. Tinggallah di dalam Dia. Join us. We are on the move. Saya mengundang setiap Anda yang mendengar firman Tuhan ini. Bergabunglah bersama kami. Tertanam di dalam rencana Allah. Visi 2030, 100 untuk regional kita. Adalah tempat yang sangat subur. Untuk kita bisa mengalami buah-buah di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Siap untuk lakukan sesuatu. Bisa siap untuk memberi, berkontribusi dimanapun Anda berada. Di gereja Mawar Sharon manapun hari ini. Engkau mendengar firman Tuhan. Di kota dimanapun engkau mendengar firman Tuhan ini. Di CG tempat engkau ditanam hari ini. Berkontribusilah. Do something. Berikan sesuatu. Lakukan sesuatu. Andalkan Tuhan. Dan tertanamlah di dalam rencananya. Hidupi visi ini, adopsi visi ini menjadi visi kita. Bukankah kita berkata, aku di dalam Dia. Dan ketika kita, Tuhan, aku mau di dalam. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau bergerak, apapun visimu, aku mau ada di sana. Dan lihat, hari ini buah-buah akan didapati sama seperti Ishak. Tahun ini juga yang Ishak menuai 100 kali lipat dari apa yang dikerjakannya. Amin. Bisa diberkati Tuhan. Tutup Alkitabmu. Mari kita bergandengan tangan dengan istri. Dengan anak kita. Kita mau bergerak bersama-sama. Ini adalah waktunya di masa kering seperti ini. Kau bisa melihat ada buah didapati di dalam kehidupanmu. Haleluya. Ora mata kaya ramaya syananana. Oh. Saya minta praise and worship bisa bantu. Kami datang memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi
amanat agungmu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Biar ini menjadi komitmen setiap kami. Sekali lagi katakan, kami datang Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Biar keyboard dengan worship leader, dimanapun Anda berada hari ini, bersama istri, anak, mari tetap bergandengan tangan. Dan izinkan ini menjadi sebuah kesepakatan di dalam rumahmu, di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam pernikahanmu, di dalam keluarga. Bahwa di masa-masa kering, di segala musim, dimanapun kita berada hari ini, di kota-kota, di JG, di gereja Mawar Shalom, di kota-kota dimanapun hari ini, bukanlah sebuah kebetulan kau berada di sana, tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk engkau bisa melakukan sesuatu, untuk engkau bisa berkontribusi, tidak hanya tinggal diam, tidak hanya menjadi seorang penonton, tidak hanya sekedar bergereja menikmati, tapi ini adalah waktunya engkau bangkit dan melakukan sesuatu di dalam gereja itu. Melakukan sesuatu di dalam JG. Melakukan sesuatu untuk kotamu. Giving. Ini masa kering. Yes, saya tahu. Tapi firman Tuhan jelas katakan, bersiapa menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Buah damai sejahtera, sorak-sorai sukacita, kemenangan itu akan lahir dari dalam hidupmu. Dan tepat di mana hari ini kau berada, kau berada di dasar sekalipun, mari kita bangkit, lakukan sesuatu dan kita andalkan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita sibuk melakukan sesuatu, kita bekerja melakukan sesuatu, tanpa kita andalkan Dia. Andalkan Dia. Engkau gak akan pernah mengalami masa kekeringan. Bahkan masa kekeringan pun akan membuat engkau terus berbuah.
dan bersepakat dimanapun engkau berada hari ini. Mari kita tertanam di dalam rencana Allah. Aku di dalam Dia. Kita di dalam Yesus Kristus. Kita di dalam visinya. Kita di dalam rencananya. Kita di dalam kehendaknya. Di dalam kehendaknya adalah ladang yang subur untuk kita terus berbuah. 2030 100. Mari kita sama-sama bergerak ke sana. Sebab Tuhan ada di sana. Mari angkat tangan kita. Yes, Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. angkat tanganmu, terima urapan Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Arahkan tangan Anda ke depan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang sedang mengarahkan. Tanda mereka bersepakat untuk melakukan sesuatu demi nama-Mu. Tanda mereka bersepakat bukan pengalaman atau kekuatan manusia, tapi dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tanda mereka bersepakat dimanapun mereka berada. 2030, 2030, 100, 2030, 300 gereja lokal. Mereka akan ada di sana. Dan mereka akan melihat buah-buah di dalam hidup mereka. Tuhan urapi. Tuhan bawa setiap jemaat-Mu untuk mengalami pengalaman yang supranatural. Iman mereka dibangkitkan. Kaki mereka dikuatkan. Dan mereka sanggup lagi berlari untuk tujuan yang kekal. Tujuan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Mari angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik, yang termegah, terindah, yang membuat engkau dewasa, yang membuat engkau akan berbuah di segala musim. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anugerah, kemurahan dari putranya Yesus Kristus. Keselamatan akan terjadi di dalam rumahmu. Keselamatan akan terjadi melalui pemakaian Tuhan di dalam hidupmu. Dan penyertaan Roh Kudus yang akan membuat engkau terus naik dan bukan turun. Masuk di dalam kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Kemenangan-kemenangan disediakan. Sukacita, damai sejahtera dicurahkan. Dan ketika kau takut akan Tuhan, berpegang pada firman dan melakukan visinya. Apapun juga yang kau lakukan akan selalu disertai dan dibuatnya berhasil. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.